Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini aku seneng banget karena akhirnya aku bisa bikin video lagi. Dan di video kali ini aku pengen ngebahas gimana sih cara mengatasi overthinking. Kemarin aku bikin clipping bacaan atau rangkuman kecil gitu setelah aku membaca sebuah buku. Nah kebetulan clipping bacaannya dari buku Merawat Luka Batin yang ditulis oleh Dr. Jimmy. Nah, aku cuma merangkum bab 2 aja dan itu pun nggak semuanya dirangkum. Yang pada intinya adalah gimana sih caranya memersepsi pikiran atau gimana sih caranya memahami pikiran dan perasaan kita. Nah, di postingan itu ada yang komen gimana caranya mengatasi overthinking. Sebenarnya cara mengatasi overthinking itu ya ada di clipping itu, udah jelas di situ. Video kali ini aku pengen bantu agar lebih menyederhanakan pemahamannya lagi dari buku-buku yang aku baca. Karena ternyata buku-buku yang belakangan ini aku baca itu pada intinya juga membahas soal overthinking ini. Jadi di video kali ini adalah gimana cara mengatasi overthinking dari bukunya Dr. Jimmy Merawat Luka Batin. Terus yang kedua itu Don't Fucking Panic dari Kelsey Darragh. Dan yang ketiga ada buku Emotional First Aid. Ini sebenarnya bukunya aku nggak terlalu suka yang buku ketiga ini. Karena aku ngerasa pemahaman soal emosinya itu terlalu surface. Dan pemahaman emosi yang lebih dalam itu ada di bukunya Dr. Jimmy. Jadi makanya 3 buku ini menurutku kayak saling melengkapi. Nah untuk itu aku mau buka lagi clipping bacaku yang ada di Instagram. Aku mau bahas dulu dari yang bukunya Don't Fucking Panic. Karena caranya mengatasi overthinking, kalau di bukunya Don't Fucking Panic, itu ada yang namanya reframing intrusive thought. Intrusive thought itu ya semacam overthinking. Pikiran yang datang tiba-tiba dan sangat mengganggu sampai kayak harus saat itu juga diselesaikan gitu. Nah di buku ini tuh solusi paling sederhananya adalah kita boleh menolak pikiran kita sendiri. Kayak misalnya nih, aku lagi kepikiran karena abis dikomen kontenku jelek sama orang lain gitu. Terus aku ngerasa gagal gitu. Aku bisa langsung bilang, enggak gagal. Enggak, kamu enggak gagal. Tapi kan untuk punya keberanian menolak seperti itu perlu latihan ya. Nah di sini ada nih namanya reframing intrusive thoughts. Nanti dibagi menjadi 4 tahapan. Di situ ada tabelnya. Tapi tahapannya adalah, negatif intrusifnya apa? Pikiran negatifnya apa? Terus apa buktinya? Evidence this thought is true. Buktinya apa? Terus ada opposite positive thoughts. Jadi ada pikiran yang berkebalikan gitu dari pikiran negatif itu. Dan ada juga alternate possibility. Alternatif kejadiannya apa yang nggak berkaitan sama kehidupan kita. Di sini aku contohin, aku pernah melakukan reframing intrusive thought ini ketika aku pertama kali nemenin syuting klien. Aku nggak tahu apa-apa, aku baru banget di agensi. Terus si vendor video ini bilang ke aku, lo tuh kelihatan nggak siap ya? Mampus, mati nggak sih? Kayak kebayangnya tuh, waduh, nih jelek-jelekin nama agensi mungkin gak suka dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya opposite positive thought yang aku lakukan adalah aku udah cukup berani untuk ada di sana menemani syuting, padahal sebenarnya itu bukan tugas utamaku pada saat itu. Jadi kalau misalnya hari ini aku belum sempurna, nggak apa-apa, kita bisa perbaiki lain waktu. Jadi itu opposite positive thoughts. Nah menurutku tabel ini masih punya kekurangan. Menurutku nggak semudah itu tiba-tiba kita bisa langsung berpikiran positif gitu ya. Bisa langsung menyadari apa sih opposite positive thoughts-nya. Nah karena tabel ini kurang sempurna gitu menurutku, di bab 2-nya Merawat Luka Batin Dr. Jimmy itu kayaknya pas banget. Dr. Jimmy tuh menulis bahwa apa yang membuat kita overthinking nih, sebenarnya ada peristiwa pencetusnya, pikiran otomatis, lalu lahirlah perasaan atau perilaku nih. Misalnya kalau yang di clipping ini aku contohin, aku habis dikomen nih sama mertua karena pola asuhku berbeda gitu. Peristiwa pencetusnya itu. Terus
Pikiran otomatisnya adalah, oh aku ngerasa aku nggak dihargai dan dianggap gagal sama dia. Perasaanku atau perilakuku, aku jadi marah, sedih berlebihan gitu kan. Nah, gimana caranya tiba-tiba bisa berpikiran positif, kayak melakukan opposite intrusive thought yang di bukunya Kelsey Darragh? Agak sulit gitu. Tapi di bukunya Dr. Jimmy ini membantu banget. Tadi ada peristiwa pencetus ya, terus ada pikiran otomatis. Pikiran otomatis tuh pikiran yang otomatis langsung kita pahami, yakini kalau kejadian itu ada. Misalnya di komen pola asuhnya, otomatis aku berpikir, wah dianggap gagal nih. Padahal belum tentu mertua bilang seperti itu. Nah, di sini ditulis oleh Dr. Jimmy bahwa setiap pikiran itu perlu diidentifikasi mana yang keliru, imajinasi, dan yang bukan realita. Jadi mengidentifikasi pikiran ini yang menurutku penting agar kita bisa punya pikiran yang lebih adaptif, pikiran yang lebih gak mengganggu gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa memiliki pikiran yang lebih ramah atau lebih bersahabat gitu untuk kita. Biar gak kepikiran terus, biar gak overthinking terus gitu. Karena kenapa sih kalau gak kita ubah nih, gak kita identifikasi pikirannya, yang terjadi nih ada perasaan itu memang membantu hidup. Jadi kita bisa merasakan sesuatu, marah, sedih, itu bagus. Ditulis juga di buku ini, marah tuh penting buat kita sadar apa keadilan yang harus kita perjuangkan. Kalau kita nggak marah, kita mungkin nggak sadar, nggak tahu apa hak kita gitu kan. Jadi emosi itu penting. Tapi kalau kita punya reaksi emosional yang keliru, itu dapat mengganggu proses berpikir sampai mengganggu kita menyelesaikan masalah secara sehat. Misalnya kalau aku di komen soal pola asuh, sebenarnya kan aku pengennya mereka nggak ngomentari karena aku perlu batasan gitu ya. Ini kan anakmu, maka aku menerapkan pola asuhku gitu. Tapi kalau aku udah marah duluan, udah emosi duluan, udah ngomel-ngomel duluan, agak sulit untuk menciptakan boundaries itu karena udah marah duluan gitu. Padahal bisa melakukan solusi yang lebih baik. Nah, gimana caranya? Nah, di pikiran itu ternyata ada 3 nih. Ada netral, adaptif, dan maladaptif. Pikiran adaptif itu pikiran yang membantu mencapai tujuan. Pikiran adaptif ini agak-agak mirip ya sama yang tadi di bukunya Kelsey Darragh tentang opposite intrusive thoughts. Jadi pikiran adaptif itu pikiran yang lebih ramah untuk kita sehingga kita bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, yang maladaptif ini yang intrusive thoughts, pikiran yang mengganggu banget sampai kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, tujuannya adalah gimana caranya dari pikiran maladaptif ini ke pikiran adaptif. Gimana caranya? Menurutku cara yang paling perlu kita lakukan adalah, yang paling pertama kita lakukan itu mengidentifikasi mana sih pikiran yang benar, imajinasi, terus juga yang bukan realita gitu. Sampai akhirnya kita bisa bilang no dan tidak ke pikiran itu. Aku juga menemukan hal yang serupa di emotional first aid itu. Jadi kalau misalnya kita udah mulai self-criticism, overthinking yang udah mulai ngekritik diri kita sendiri, itu juga salah satu solusinya adalah berkata tidak pada pikiran itu. Tapi kita kembali lagi, nggak semudah itu berkata tidak, dan menurutku mengidentifikasi pikiran itu salah satu cara yang bisa kita mulai. Misalnya, kemarin tuh mertuaku bilang gini di video call, "Gama, sini Gama, biar ibumu kerja." Itu peristiwa pencetusnya. Terus selanjutnya pikiran otomatisku apa? Pikiran otomatisku adalah aku ngerasa dia mau ngambil anakku gitu. Kayak emang kenapa kalau aku kerja aku nggak bisa ngurus anakku loh perkembangannya baik, dan segala macam pikiran. Akhirnya aku marah banget tuh dan nggak bisa menyelesaikan apa-apa gitu. Dari pikiran itu perlu diidentifikasikan mana yang benar, mana yang imajinasi. Oke, mungkin benar mertuaku pengen lebih lama sama Gama gitu, sama anakku.
tapi imajinasi seakan-akan mau diambil dan bener-bener gak punya kontrol lagi sama anak, itu yang membuatku langsung marah dan takut. Jadi mengidentifikasi itu membuat jadi lebih sadar, oh ini pikiran yang benar, oh ini pikiran yang salah, sehingga aku bisa meresponnya dengan perilaku dan perasaan apa gitu. Kenapa pikirannya yang harus diotak-atik daripada perasaannya? Kayak misalnya tadi aku di komen sama mertuaku, kenapa aku nggak memilih nggak marah aja? Karena untuk menjadi tidak marah itu harus pikirannya yang diubah. Coba aku bacain ya. Jika kita ingin mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Karena kita tidak punya saklar untuk mengubah perasaan. Jadi kalau kamu dari sedih pengen langsung seneng, itu nggak bisa gitu aja. Karena perlu yang namanya mengelola pikiran itu tadi. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, tentunya perlu membaca 3 buku itu tadi. Tapi aku bisa merekomendasikan yang paling mudah dijangkau dan didapat adalah bukunya Dr. Jamie, Merawat Luka Batin. Nanti tautan pemesanannya bisa aku taruh di description box. Sama kalian juga bisa nih belajar Cognitive Behavioral Change karena ini sebuah metode gitu untuk memerangi pikiran yang tidak adaptif. Oke, penjelasannya panjang dan mungkin agak ribet untuk sebuah pertanyaan yang sederhana bagaimana cara mengatasi overthinking. Kalau kalian masih belum paham soal penjelasannya, komen aja di bawah, nanti kita diskusi di bawah. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah! Dadah! Oi.